Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang circular queue. Sebelum itu, jika teman-teman belum mengetahui apa itu queue, saya sarankan teman-teman melihat penjelasannya di Google terlebih dahulu atau di YouTube. Baik, tanpa basa-basi, kita lanjut dulu ke daftar isi apa saja sih yang ada di video kali ini. Yang pertama, ada perkenalan. Yang kedua, ada definisi circular queue. Yang ketiga, ada ilustrasi circular queue. Yang keempat, ada penjelasan setiap fungsinya. Kita ke section yang pertama, perkenalan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Igede Yogi Krisna Mahendra. Saya mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Udayana dengan NIM 20055511133. Salam kenal ya teman-teman. Kita ke section yang kedua, definisi circular queue. Apa itu circular queue? Circular queue adalah suatu program queue yang beroperasi berdasarkan prinsip FIFO, yang dimaksud dengan value yang masuk pertama pasti akan keluar pertama juga. Oh iya, FIFO itu maksudnya dari singkatan first in, first out. Circular queue biasanya digunakan pada queue yang menggunakan array sebagai penyimpan elemen queue-nya. Circular queue digunakan untuk menambal kelemahan atau kekurangan dari queue biasa yang diimplementasikan dengan array. Kelemahan dari queue biasa yang ditambal oleh circular queue adalah ketika adanya pengambilan data atau DQ. Oh iya, sebelum kalian lebih lanjut lagi, kalian harus mengetahui NQ dan DQ. NQ adalah ketika memasukkan data dan DQ ketika pengambilan data. Sebagai contoh, ketika sebuah queue mempunyai elemen sebanyak 100 dan kemudian dilakukan DQ, maka 99 data berikutnya pasti akan bergeser. Selanjutnya, ketika ada DQ lagi, pasti bergeser kembali. Tentu, pergeseran ini yang membutuhkan beban dan waktu. Nah, pergeseran inilah yang akan dicoba dihilangkan dengan circular queue. Perbedaan queue biasa dan circular queue di dunia nyata itu bisa kita ibaratkan seperti mengantre. Queue biasa diibaratkan seperti antrean yang berdiri dan berbaris, dan circular queue diibaratkan dengan antrean yang duduk dan sudah mengambil nomor antrean. Ketika Anda berbaris, Anda akan selalu maju-maju dan bergeser ke depan. Beda halnya dengan circular queue atau mengantri dengan duduk yang sudah mengambil nomor antrean. Anda tidak perlu bergeser untuk mendapat giliran Anda. Anda hanya perlu dipanggil. Belum juga mengerti? Baik, kita lanjut ke section berikutnya. Section nomor 3, ilustrasi circular queue. Ilustrasi circular queue. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana circular queue itu bekerja dan apa bedanya dengan queue yang biasa. Alright, let's go. Kondisi awal ini masih kosong, jadi front dan rear-nya itu -1. Lalu kita NQ, ada angka 8 masuk dia ke indeks 0, dan front dan rear-nya itu adalah 0 karena ditambah 1, sama-sama ditambah 1. Lalu kita NQ lagi, ada angka 28, dia masuk ke indeks nomor 1. Jadi front dan rear-nya itu maksud saya rear-nya saja yang bertambah 1. Jadi front-nya itu tetap di indeks 0 dan rear-nya di indeks nomor 1. Kenapa begitu, Kak? Karena front itu adalah angka awal dan rear itu adalah angka di akhir. Jadi ini angka awalnya dan ini angka akhir. Lalu NQ lagi masuk di setelahnya lagi atau di indeks 2. Jadi rear-nya saja yang bertambah. Jadi rear-nya itu 2 dan front-nya tetap 1. Dan angka 14 masuk ke indeks nomor 2. Lalu kita DQ. Bagaimana, Kak, kalau di DQ? DQ itu adalah pengambilan angka awal. Jadi frontnya kita tambah 1 dan rear-nya tetap. Jadi ini 8. Oke guys, saya harus ilustrasikan dulu kalau menggunakan queue biasa. Jika menggunakan queue biasa, kalian pasti akan seperti ini. Ini keluar, dan ini pindah, dan ini pindah. Seperti itu. Tetapi di queue kali ini tidak seperti itu.
8-nya saja yang keluar, 28 dan 14-nya tetap. Begitu caranya guys. Jadi tidak ada perpindahan. Itu bedanya circular queue dan queue biasa. Jadi frontnya itu di indeks 1 dan rearnya di indeks 2. Kita NQ lagi, masukin di setelahnya, yaitu indeks 3. Jadinya frontnya 1, rearnya tambah 1. Karena angka awalnya masih dipindah menjadi 28, bukan 8 lagi yang tadi. Dan angka akhirnya menjadi 9 atau di indeks 3. Kita NQ lagi, ada di indeks keempat, indeks paling max, di angka 11 masuk ke 4. Jadi frontnya 1 tetap 1 dan rearnya saja yang bertambah 1 lagi, jadinya 4. Lalu NQ lagi, kan udah penuh kak kalau di queue biasa. Oh, kalau di queue sini langsung masuk ke tempat yang di depan. Jadi sebenarnya queue ini berbentuknya seperti bulat gini guys. Jadi misalkan kalian misalkan ini tadi 8 28 sorry guys. Ulang. Misalkan ini 28 dan ini 14 dan ini 9, ini 11. Ini kan tadi sudah keluar. Lalu ketika ini sudah tidak ada, kan bentuknya saja seperti bola. Jadinya kalian masih bisa tetap menambahkan di sini ketika ada NQ 5. Jadi di sini, jadi frontnya itu tetap di nomor 1 dan rearnya bukan dia bertambah lagi 1 karena max hanya 4, kembali lagi ke 0. Begitu guys. Jika Anda ingin NQ lagi, itu baru tidak bisa. Karena indeks di sini sudah terisi semua. Jadi, begitulah cara kerja circular queue. Section nomor 4 yaitu penjelasan setiap fungsinya. Section yang kali ini tidak akan ada di PowerPoint lagi, tetapi kita pindah ke aplikasi CodeBlock. Let's go. Ya, kita sudah sampai di CodeBlock teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang program circular queue kali ini. Terdapat 3 fungsi penting dalam program kali ini, yaitu yang pertama ada insert function, yaitu adalah fungsi untuk menampilkan elemen di dalam circular queue. Yang kedua ada del function, yaitu untuk menghapus elemen di dalam circular queue. Yang ketiga ada display function, yang berfungsi untuk menampilkan elemen di dalam circular queue. Lalu si queue ini adalah nama array-nya yang berkapasitas 5. Saya sudah menginisialisasikan front dan rear-nya sama dengan -1 karena kondisi awal dari circular queue adalah frontnya -1 dan rear-nya juga -1. Masih ingat kan teman-teman? Beralih ke main function, while one loop ini tidak akan memberikan program untuk berhenti sendiri setelah pengguna mengeksekusi program. Dan printf ini akan menunjukkan atau menampilkan tulisan yang ingin ditampilkan oleh pengguna. Printf yang pertama itu adalah choose, artinya pilih. Lalu printf yang pertama itu berarti choose, atau kita sang pengguna itu disuruh memilih. Lalu printf 1 adalah insert atau masukkan. Lalu printf 2 yaitu delete. Yang ketiga itu display. Yang keempat itu exit. Pernyataan scanf akan memungkinkan pengguna untuk memasukkan pilihan. Pernyataan switch akan memungkinkan pengguna untuk memilih pilihannya. Contohnya, misalkan pengguna memilih nomor 1, lalu switch ini akan mengeksekusi case yang nomor 1. Tetapi, jika pengguna memilih
tidak ada di antara nomor-nomor di atas tersebut, pengguna akan masuk ke invalid. Pengguna akan masuk ke default, yaitu terprint invalid. Insert function mengambil argumen dengan tipe integer. Jika pengguna menginput angka 10, insert akan memanggil 6. Nilai variabel 6 10. Dan angka 10 akan disimpan di argumen elemen. Variabel elemen akan menyimpan inputan yang dimasukkan ke circular queue. Pernyataan if akan memeriksa apakah circular queue sudah penuh atau belum. Dan kalian sudah mengetahui bagaimana ketika circular queue itu penuh, yaitu ketika semua kolom atau semua indeks di sana sudah terpenuhi. Itu artinya circular queue-nya sudah penuh. Situasi pertama, front sama dengan 0 dan rear sama dengan max min 1. Dan kondisi kedua, front sama dengan rear plus 1. Maka program akan menampilkan queue is full. Jika kondisi tadi tidak terpenuhi, maka kondisi if akan bernilai false. Dan pernyataannya tadi akan dieksekusi lagi. If akan memeriksa jika front sama dengan min 1, maka front adalah 0. Dan jika rear sama dengan max min 1, maka rear sama dengan 0. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka blok else akan dieksekusi. Dengan bantuan pernyataan ini, elemen baru akan dimasukkan ke dalam antrian. Baik guys, sekarang coba programnya. Nah, ini kita bisa lihat elemen in circular queue are 14, 22, 13, dan min 6. Delete value 14, delete value 22. Jadi yang pertama ini di DQ dan ini di DQ. Lalu elemen in circular queue are 13 dan min 16. Elemen in circular queue are 13, min 6, 9, 20, dan 5. Baru setelah memenuhi syarat yang tadi, kan full semua tadi kotaknya, berarti queue is full. Begitu guys. Terima kasih ya telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak sekali ada kekurangan di dalam video ini atau di penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Peace, love, and gaul.